Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang termokimia dalam topik entalpi dan perubahan entalpi. Pertemuan kali ini kita akan belajar pada KD 3.5, yakni memahami berbagai jenis entalpi reaksi, yakni entalpi pembentukan, entalpi pembakaran, dan lain-lain. Hukum Hess dan konsep energi ikatan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan nanti belajar ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini untuk mengingat apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Entalpi itu apa? Perubahan entalpi itu apa? Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan atau saya jelaskan kemarin bahwasanya entalpi adalah kandungan kalor sistem dalam tekanan tetap yang dinamakan dengan H. Sedangkan entalpi atau perubahan entalpi selisih antara entalpi akhir dan entalpi awal disebutkan dengan delta H, atau istilahnya entalpi sendiri ini sebagai energi kalor. Perubahan entalpi yang menyertai suatu reaksi selalu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Apabila suhu zat semakin tinggi, perubahan entalpinya semakin besar. Data termokimia pada umumnya ditetapkan pada 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Kondisi ini dikenal sebagai kondisi standar. Oleh karena itu, penentuan perubahan entalpi juga ditukar pada kondisi standar dan dikenal dengan perubahan entalpi standar. Ada beberapa perubahan entalpi yang akan kita pelajari, ya nanti ada 8. Yang pertama nanti perubahan entalpi pembentukan standar. Kedua, perubahan entalpi penguraian standar yang disingkat delta H D. Kalau yang pembentukan standar di delta HF. Perubahan entalpi pembakaran standar delta HC. Perubahan entalpi netralisasi standar delta HN. Yang kelima, perubahan entalpi penguapan standar delta HVAP. Delta perubahan entalpi peleburan standar delta HFUS. Perubahan entalpi sublimasi standar ini delta H0 sub. Perubahan entalpi pelarutan standar delta 0. Ini ada 8 macam perubahan entalpi. Nah, detail ya semacam ini. Saya jelaskan detailnya. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Apa yang dimaksud dengan perubahan pembentukan entalpi standar? Yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu dan tekanan pada suhu dan keadaan standar. Jika tidak diukur pada keadaan standar, perubahan entalpi pembentukan dinotasikan delta H0F. Perubahan entalpi pembentukan disebut juga kalor pembentukan. Nah, contohnya semacam ini. Entalpi pembentukan standar natrium klorida membebaskan kalor sebesar 401,9 kJ per mol. Sehingga persamaan reaksinya semacam ini. Masih ingat apa tandanya negatif? Ini membebaskan kalor, melepas kalor. Ada tandanya negatif. Selanjutnya, perubahan entalpi penguraian standar delta HD, yakni perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar.
Hukum Laplace menyatakan bahwa jumlah kalori yang dilepaskan pada pembentukan senyawa dari unsur-unsur sama dengan jumlah kalori yang diperlukan pada penguraian senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Contohnya semacam ini. Ketika delta H pembentukannya H2O min 285, maka delta H penguraiannya kebalikannya ini menjadi tandanya positif. Jadi kebalikannya, kalau delta HF nya negatif, delta HD-nya positif. Jadi satunya pembentukan, ini penguraian. Jadi kalau reaksinya dibalik di semacam ini, jadi kalau ke sini delta H-nya negatif, jadi kalau penguraiannya nanti delta H-nya menjadi positif. Selanjutnya perubahan entalpi pembakaran standar yang disingkat delta H0C, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan dan dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Nah, contohnya ini, pembakaran 1 mol etanol membebaskan. Jadi tandanya ada nih, karena apa? Eksoterm. Kalau menyerap atau memerlukan, berarti tandanya positif. Perubahan entalpi netralisasi standar. Perubahan entalpi netralisasi standar yakni perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepas untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar. Ini delta H reaksinya min 207 per delta H0 nya untuk netralisasi 200 per 2 mol. Kita lanjutkan yang kelima, perubahan entalpi penguapan standar, yakni perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat pada fase cair berubah menjadi fase gas pada keadaan standar. Jadi semacam ini, dari fase cair L ini ke fase gas, atau kalau ini dibalik dari gas ke cair, ini tandanya menjadi negatif. Yang keenam, perubahan entalpi peleburan standar, yakni perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat fase padat berubah menjadi fase cair pada keadaan seperti ini. Atau kalau dibalik juga liquid menjadi solid, cair menjadi padat, dan juga tandanya nanti akan berganti menjadi negatif. 7. Perubahan entalpi sublimasi standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat fase padat berubah menjadi fase gas pada keadaan standar. Contohnya macam ini. Perubahan entalpi pelarutan standar. Yang terakhir, perubahan entalpi pelarutan standar yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan ketika 1 mol zat melarut dalam suatu pelarut pada keadaan standar. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita menginjak pada hukum Hess. Nah, pada konsep hukum Hess, itu adalah sebuah hukum dalam kimia fisik untuk ekspansi Hess dalam siklus Hess. Hukum ini digunakan untuk memprediksi perubahan entalpi dari hukum kekalahan energi yang dinyatakan sebagai fungsi delta H. Masih ingat hukum kekalahan energi? Ya, energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi energi bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, bagaimana hukum bunyi hukum Hess itu sendiri? Jadi jika jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir.
Nah, saya mencoba menjelaskan ini diagram ini. Kita perhatikan. Nah, ini A, D. Awalnya A, akhirnya keadaan akhirnya adalah D. Artinya zat A untuk menjadi zat D, kalau melihat diagram ini ada dua cara. A menjadi B, B menjadi D, atau A ke C, C menjadi D. Dimana untuk proses ini terlibat kalor. Nah, energi yang dibutuhkan untuk A menjadi D dengan cara pertama A, C, D, dengan cara kedua A, B, D ini adalah sama. Artinya ketika AC ini delta 1, energinya delta H2, ini sama dengan delta H4 ditambah delta H3. Ini energi yang diperlukan atau yang dilepas sama. Ataupun kalau ini bisa jalan pintar A langsung menjadi D, ini yang sama dengan, kalau ini delta H5 ini menjadi delta H sama. Nah, contohnya semacam ini. Pembentukan SO3 ada dua jalan, yakni bereaksi dengan oksigen langsung menjadi SO3, atau bereaksi dengan oksigen dengan dua tahap, menjadi SO2 dulu, kemudian bereaksi dengan oksigen lagi menjadi SO3. Contohnya ini. Nah, pada langkah pertama ini delta 3 langsung. Nah, untuk menyelesaikan soal ini berarti apa? Delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3. Jadi ini sesuai dengan hukum Hess, atau menurut Henry Hess, kalau yang diserap atau dibebaskan oleh suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Sehingga ini satu tahap, ini ada dua tahap, ada dua cara di sini. Sehingga ketika dihitung secara matematisnya, delta 3 min 398 X min 100. Ini dihitung sehingga X hasilnya adalah min 298 kJ. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, ini bukan ya, ini. Jadi untuk pembentukan CO2 bisa langsung, bisa dengan cara dua tahap. Ini contoh yang lain. Diberikan dua persamaan reaksi termokimia yang berkaitan dengan gas CO, masing-masing adalah. Jadi pembentukan CO2 ada dua jalan, ini ada dua data. Nah, untuk mendapatkan reaksi pembentukan CO, reaksi 1 dipertahankan tetap, sementara reaksi 2 dibalik. Jangan lupa membuat tanda. Nah, ini cara penyelesaian. Jadi ini pembentukan CO, ini reaksinya ini dari data di atas. Jadi ada apa nih? C ada bersama 1, C ada bersama 1. Ini ditulis ulang di sini. Oke, selanjutnya di sini ada CO. CO ada di sebelah kanan. Nah, data ini ada di sebelah kiri, berarti ini dirubah ke kanan. Jadinya seperti ini. Jadi delta hanya ketika dibalik, tadi saya sampaikan, ketika dibalik, kalau tandanya min menjadi positif, kalau positif menjadi negatif. Sehingga semacam ini. Jadi kita di total reaksinya seperti ini. Contoh ke, oke, kita
kita lanjutkan tentang menghitung delta H reaksi dengan menggunakan delta HF. Coba perhatikan, ini saya punya contoh zat A bereaksi dengan zat B menghasilkan zat C dan zat D. Jika diumpamakan delta HFA ini P, delta HF ini Q. Nah, ini koefisiennya. Nah, untuk menghitung delta H reaksinya ini bisa dihitung dengan cara ini. Jumlah delta F produk dikurangi jumlah delta HF reaktan. Jadi produk dikurangi reaktan, dikalikan koefisiennya. Jadi semacam ini, C kali delta FC ditambah D kali delta FD dikurangi A kali delta FA semacam ini, sehingga delta FC ini C, delta FC nya ini kan tadi R DS dan semacam ini. Nah, untuk entalpi pembentukan, nah ini sudah dihitung oleh para ahli semacam ini. Nanti anak-anak bisa cari literatur lagi di beberapa buku atau browsing di internet. Ini adalah delta F, jadi kita nggak usah menghitung lagi, sudah ada data tadi. Nah, sekarang kita coba latihan soal dengan angka real atau senyawa yang real. Contohnya seperti ini. Diketahui entalpi pembentukan standar delta HF sebagai berikut. Pembentukan C6, C2H6 ini pembentukan O2 0. Oh ya, ini perlu saya sampaikan. Jadi untuk delta HF, unsur dan senyawa unsur ini 0. Jadi O2, H2, N2 dan yang lain-lain itu selalu 0 atau unsur. Delta FCO2 min 393,5, delta F2O min 241,8 kJ/mol. Tentukan delta H reaksi persamaan reaksi berikut. Ini reaksinya. Nah, sama seperti tadi, jadi rumus kimianya adalah jumlah delta HF produk yang sebelah kanan dikurangi jumlah delta F reaktan sebelah kiri kita itu. Ini angka 4 ini dari sini 4 delta FCO2 4 kali delta FCO2 ditambah 6 kali delta F2O dikurangi 2 kali delta FC6 6 ditambah 7 kali delta FO2. Delta F nya ini tinggal diganti dengan angka-angka yang ada di sini, sehingga setelah kita jumlahkan delta F nya reaksi 28,5,4 kJ/mol. Oke, ini nah biar lebih mantap lagi, dan ini bisa digunakan untuk latihan di rumah. Nanti bisa kalian tulis di kolom komentar hasilnya berapa, nanti akan saya lihat, saya koreksi dan saya komen balik. Selanjutnya ini untuk menghitung delta H reaksi, selain menggunakan kalorimetri atau percobaan lab, yang kedua dengan menggunakan hukum Hess, yang ketiga menggunakan data entalpi pembentukan. Nah, ini ada juga dengan menggunakan energi ikatan. Nah, energi ikatan yang bagaimana? Coba kita perhatikan ini. Proses pemutusan ikatan merupakan proses yang memerlukan kalor atau endoterm, sedangkan proses penggabungan ikatan adalah proses yang melepaskan kalor atau eksoterm.
Perubahan entalpi merupakan selisih dari energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan dengan energi yang terjadi dari penggabungan ikatan. Jadi secara matematisnya ungkapan ini bisa dituliskan semacam ini. Jumlah energi ikatan zat bereaksi dikurangi jumlah energi ikatan zat hasil reaksi. Ini nah ini juga sama, ini adalah tabel energi ikatan. Ini sudah dihitung, kita tidak perlu menghitung lagi, sudah dihitung, ada tabelnya. Nanti anak-anak juga bisa mencari referensi atau pembanding di beberapa literatur, di buku atau browsing di internet. Nah, energi ikatan rata-rata ini adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom. Jadi nanti kita menghitung manualnya. Nah, contohnya semacam ini. Nah, soal berikut data energi ikatan sebagai berikut. H dengan H ikatan tunggal 436,4 kJ per mol. O dengan O berikatan rangkap 498. O dengan H 460. Nah, dengan menggunakan data tersebut di atas, delta H reaksi pada reaksi ini berapa dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Nah, sebelum ini mungkin kalau kita masih awal, kita perlu menguraikan ikatan-ikatan yang terjadi pada senyawa-senyawa ini. Misalnya ini 2H2, H dengan H, H dengan H itu berikatan tunggal. Nah, semacam ini untuk membantu. O dengan O, O dengan O ini berikatan rangkap 2, jumlahnya 1. Ini mungkin bisa membantu agar kita mudah ikatannya apa saja. Selanjutnya 2H2O, 2H Nah, cara ini akan sedikit membantu kita menyelesaikan soal ini dan menentukan jumlah ikatannya. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, kita tidak perlu menuliskan ini. Jadi kita lihat delta reaksinya, yaitu jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi produk. Jadi reaktan itu sebelah kiri dikurangi produk. Ada 2 energi HH. OO ada 1 energi ikatan OO. OH di sini 2, OH nya juga ada 2, makanya OH ada 4. Nah, dari sini tinggal kita masukkan data-data di sini, kita hitung delta-nya ketemu min 468,5 kJ per mol. Bagaimana anak-anak? Oke, gampang sekali. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini tentang materi termokimia sudah kita selesaikan di pertemuan pertama dan di pertemuan kedua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.